mereka ini apa ya, cuci kaki dalam pilih 12 rasul, di apa semua. Pokoknya kita makna pekan suci benar-benar kita kita ekspresikan di dalam pendidikan anak-anak. Salve, Romo. Yang oh ya, sampai Michael. Yang bertugas itu anak-anak dari komunitas pertama seperti itu. Hari Selasa adalah Jumat Agung untuk mereka. Kita itu satu jalan loh, di jalan-jalan kecamatan waktu saya masih di sana. Itu anak-anak Yesus salibnya kecil, mereka buat kolaborasi dari rumah-rumah masyarakat ya, mereka taruh depan stasi namanya apa itu? Stasi apa namanya? Stasi ya. Perhentian mereka semua buat jalan salib untuk anak-anak. Jadi hari Rabu itu kita pasca untuk anak-anak, kita gambarkan apa itu Yesus bangkit dan semuanya, dan dilakoni oleh anak-anak sendiri. Jadi benar-benar anak-anak berpartisipasi, diajarkan misteri pekan suci kepada anak. Hari suci itu diajarkan benar-benar, dinamanya pasca infantil atau pasca anak-anak. Tidak tahu di Indonesia belum ya, di Indonesia kita belum pasca anak-anak belum diajarkan seperti itu. Mantap, Pasca Romo. anak-anak ya, hari Paskanya itu kan misa jam 8 itu semuanya anak-anak. Oh, kita memang ajar di sini, diajarkan memang dari kecil misteri dari hari suci itu seperti apa untuk mereka. Romo, request lagu dulu. Lagu apa lagi nih? Adios amigo. Asik. Yang mana tuh? Coba engkau nyanyi dulu. Romo yang nyanyi ya, jangan saya. Tidak, macam lagunya belum ada. Lagunya Jim Reeves. Coba saya dengar. Adios amigo, adios my friend. Adios amigo yang ini. Jim Reeves. Adios amigo. Lagu tua ini, saya belum kenal lagu ini. Lagunya Romo. Saya dengar. Jim Reeves. Kan, coba saya dengar lagu ini. Lagu ini memang saya nggak pernah nyanyi ya, minta maaf. Oh, mungkin lisensinya kali ya. Nyanyikan padanya. Aku izin PBSI kali Lisa. Iya makanya penggunaan lisensi itu. Sama belum izin FIFA. Alisa tadi mau tanya apa? Mau tanya? Oh ya, ini dulu udah pernah dibahas, cuman mungkin siapa tahu Romo bisa membahas kembali gitu. Dari Ibrani, Pater, ayat 2. Bab 2 atau ayat 2? Bab 2 ayat 5 dan seterusnya. Ya, di situ ayat dia omong tentang imam. Kenapa? Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Gimana? Coba baca ulang deh. Ibrani bab 2 ayat 5 sampai, sebenarnya sih semua Dari ayat 1 harus dibaca. banyak dari 5 dari 1 kah? Kalau 5 langsung kah boleh? Cuma tertarik judulnya ininya aja sih. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kamu baca terjemahan Indonesia salah ya? Oke. Di sini Spanyol, Dios no ha puesto. Dios no di sini negasi. Tuhan tidak meletakkan otoritasnya di bawah para malaikat. Oh gitu. Kok bingung saya Indonesia, coba saya cari. Parah banget ini. Ini secara doktrin hancur kalau. Iya, makanya. Maksud sih Allah meletakkan otoritas Yesus di bawah para malaikat? Ibrani Pater. Ibrani 2. Iya. 5
sampai sampai 18, tapi mungkin bisa dikutip aja kali ya. Yang mana? Tapi kamu pakai terjemahan mana? Terjemahan lain bilang begini. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini. Engkau bagaimana? Engkau terjemahan mana nih? Perikopnya, Itu Pater. tulisannya Perikopnya. di atasnya perikopnya, Pater. Perikopnya, Hah? Bu. Mana? Perikopnya. Tidak, justru perikop dalam bahasa asli artinya Yesus sama dengan saudaranya. Oh, Itu kata kuncinya di 17. Coba baca ayat 17. ayat 17. Itu kuncinya. Oke, ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, judul di sini di dalam Latin Spanyol jelas sekali bahwa Yesus disamakan, Yesus semahante itu sama dengan saudara-saudaranya. Itu dalam pengertian imam ya. Karena dia imam besar artinya kepala imam, saudara-saudaranya adalah imam yang lain yang dimaksudkan di situ. Kok judul ini di judul di mana? Judulnya apa di Indonesia diberi judul apa? Perikop. Perikopnya di atasnya itu tertulis Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Siapa yang kasih itu? Itu tidak ada hubungan. Tidak tahu juga makanya, Pater, saya bertanya. Kan saya tidak tahu. Justru di Spanyol dikatakan Yesus semejante a sus hermanos, judulnya. Artinya Yesus disamakan dengan semua saudara-saudaranya, disamakan dengan Yesus atau Yesus dalam segala hal. Ia disamakan dengan semua saudaranya. Itu ayat 17 kata kunci untuk bagian ini. Makanya berapa kali kalau Pater singgung soal Ibrani gitu, makanya saya bingung ini kok perikopnya kok bagaimana ya itu. Coba kamu baca ayat 1-nya. Ayat 1, oke. Ayat 1 Ayat 5, ya. Ayat 5. Oke, baik. Itu judul tidak representasi, tidak Oke. merepresentasi isi semuanya. Lucu kan? Oke. Ayat 5-nya aja. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini. Itu aja. Iya, jadi tidak ada hubungan di sini bahwa Yesus lebih rendah dari malaikat. Gitu. Iya, makanya Pater saya tanya. Makanya saya tanya. Mila Romo. Ya, itu juga apa di situ? Yesus seketika lebih rendah. Daripada malaikat-malaikat. Di mana ayat yang mengatakan itu? Untuk mengatakan itu di atas. Bingung saya. Coba baca semua itu. Tidak ada mengatakan Oke. malaikat. Oke, baik. Hah? Baca dari 5 ya. Ya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini. Ada Sebentar. orang. Ini yang saya mau koreksi terjemahan. Kita langsung ke terjemahan Yunaninya gimana? Bahaya sekali terjemahan kalau begini. Oke, Ibrani 2 ayat. Iya benar, Bruder. Pantas dia bilang yang kata baku cuti juga muncul di situ. Tidak, ini saya marah, maksud sedikit marah karena bahaya sekali. Ya orang Flores pasti mengerti kata ini. Ya. Bab ayat 5 ya. Aduh Yesus. Coba saya terjemahkan ini. Porque no sujeto a los ángeles en el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando. Bukan tentang, sebentar. Vencer, sujeto. Ada habitada, dia pakai sujeto. Dalam Ibrani apa ya? Dalam Yunani dia pakai kata apa? Bahaya sekali. Kopataso, sujetas. Kopataso. Subordinar refleksi. Ini subordinar artinya lebih kecil ya. Tidak berada di dalam ketaatan dalam pengertian itu kepada para malaikat. Ini penting. Malaikat itu ciptaan kok. Mereka yang ciptakan, bagaimana malaikat lebih besar dari yang menciptakan? Kan lucu. Iya. Contoh saya terjemahkan ini ke bahasa ini ke dalam bahasa Indonesia yang seharusnya diterjemahkan sebagai bagaimana ya teman-teman.
Dengar si babun. Nah, nah, nah. Ih, kenapa mereka taruh judul seperti itu? Tapi Indonesia. coba Pater cek yang ini nih. Ini, Menariknya ini. di ayat 9. Tidak, ini. Sebentar, ayat 5. Indonesianya. Karena ia tidak menaklukkan dunia yang akan datang kepada para malaikat yang sedang kita bicarakan. Maksudnya, tidak ada hubungan di sini. Coba ayat 9-nya. Oke, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Itu saya bisa mengerti. Iya, saya juga. Dia meninggalkan kemuliaannya dan masuk ke dalam kondisi manusia. Bisa Iya, mengerti. Karena malaikat ciptaannya lebih tinggi daripada manusia. manusia. Kalau seandainya dia jadi manusia, dalam pengertian ini kondisi seolah-olah kedudukannya lebih. Ini baru saya bisa mengerti. Tapi ini kalau yang ini judul ini. Hanya mereka Ternyata mereka pakai kata Yesus seketika lebih rendah daripada Iya. malaikat-malaikat. Aduh. Ih, ngaco banget ya. Ya, itu harus. Kenapa mereka taruh judul begitu? Ternyata judul yang asli di sini adalah Yesus sama dengan saudara-saudaranya, karena kesimpulannya di ayat 17. Bisa mengerti, Nona? Bisa, bisa. Oh, ya, bisa, 17 ya. Oke. Iya, karena lihat bahwa nanti orang tanya, nanti di surga orang menikah tidak menikah? Tidak. Mereka akan hidup sebagai mereka hidup seperti para malaikat. Bisa mengerti? Iya. Dalam pengertian, jadi kalau Yesus jadi manusia, dia meninggalkan takhta kemuliaannya. Makanya dia jadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dosa. Jadi kalau memang judul ini dipasang seperti ini saya cemas lagi nanti yang kata Flores Baku Cucu kalau mereka pasang sebagai judul. Berdiri angkat. Jadi kalau berdiri angkat tertawa nih rusak. Aduh Tuhan Dewi. Iya bro, karena ini berbahaya sekali. Iya, betul. Dan kata judul. Parah Ternyata betul terjemahan. 9 engkau bisa mengerti kan? Iya bisa. betul Pater. Iya, Pater. Dia meninggalkan kemuliaan kan? Betul. Kalau begitu manusia, jadi manusia, sampai menjadi manusia, meninggalkan kemuliaannya dan jadi sama seperti kita. Ambil tubuh manusia, menangis. Berapa kali Yesus menangis? Di Yerusalem, menangis karena Lazarus meninggal. Di Betania, menangis karena ketakutan di Getsemani. Dan semuanya itu dia mengalami lapar. Adakah ikan pada kalian? Dia pergi pesta, seperti itu. Masa sih ada malaikat yang pergi pesta? Lucu gitu kan. Tapi enggak, ini judul di sini jelas sekali ya. Apa Pater punya judul di situ? Yesus semejante a sus hermanos. Berarti ayat Yesus? 17 semejante. Yesus sama dengan saudara-saudaranya. Ingat ayat 17 itu dalam segala hal dia harus disamakan. Engkau bacakan dulu. 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Oke, kalau kita bandingkan bahwa Yesus lebih tinggi semua dari para malaikat dalam pengertian ini, engkau bisa baca bab 1 ayat 5. Bab 1 ayat 5. 5 selanjutnya itu ngomong tentang anak Allah lebih tinggi dari semua. Ya, malaikat. Itu judulnya apa? Ini judulnya apa? Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Judul di bawah? Judul bab 2? Ikan mereka sendiri yang buat lalu mereka sendiri berkelawan. Bagaimana? Benar Marcel. Mereka Wih, kalau betul. Kisah 19 itu mereka apa?
Mereka sendiri baku apa itu? Utak Judul di liu. atas mereka taruh lain, di bawah taruh lain. Coba kau baca judul Ibrani 1 ayat 5. Judulnya apa di sini? Ibrani 1 ayat 5. Anak Judul. Allah Anak Anak Allah Allah. lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Lalu judul yang bab 2 ayat 5. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Gimana? Berkelahi sendiri mereka yang taruh judul. Gimana? Aduh. Yang di atas mereka bilang anak Allah lebih Ini yang tinggi, Yesus ketiga, lebih tinggi. Pastor, yang bab Yang ketiga. Yang ketiga bagaimana? bab 3-nya Yesus lebih tinggi dari Musa. Nah, maksudnya nanti takutnya di bawah bilang Yesus lebih sedikit rendah dari Musa. Iya. Ternyata di bab 3 itu judulnya adalah Yesus imam yang setia dan berbelas kasih. Oh, bab 3 itu. Ya, yang iya. Kok beda betul ya? Ya. Oh, beda banget, Tetapi Mo. dia melakukan perbandingan dengan Musa. Ini yang saya tidak mengerti. Aduh Yesus. Aduh, rusak ya. Tidak apa ya? Ada yang tanya. Divine Mercy, tidak. Divine Mercy ini akun saya yang orang tidak kenal. Jadi begini dah. Jadi ini akun saya yang tidak kenal, Divine Mercy. Jadi lihat judul sih mereka berkelahi sendiri, baku naik sendiri antara judul yang mereka pasang di atas dan yang di bawah. Brother, iya brother. Mereka bisa yang judul pertama bilang anak manusia lebih tinggi dari malaikat, yang di bawah Yesus lebih rendah sedikit dari malaikat. Itu polemikus di sini. Kalau mau buat judul tuh buat kesimpulan baik-baik sedikit. Baca semua dulu baru buat kesimpulan. Bagaimana antara judul dia saja? Lihat kan, Lisa, engkau mengerti judul di atas lain yang di bawah Iya. berkelahi dengan judul yang di atas. Bagaimana? Iya, betul. Makanya kemarin-kemarin setiap kali Patar singgung soal Ibrani tuh, saya tuh mikir gitu. Ini apa kok judulnya begini tapi bunyinya lain, tujuannya kemana gitu. Tapi sebenarnya ini udah pernah dibahas sih dulu, cuma karena saya butuh penegasan dari Pater ketika Pater sampaikan ayat 17 itu memang oke, berarti perikopnya yang salah gitu. Ya perikop benar, hanya mereka kasih judul yang rusak ini. Iya. Ini engkau lihat ya, judul yang di atas, judul yang di bawah menaiki judul yang di atas. Baku naik, mana itu? Tidak bisa. Iya, engkau pakai bahasa Flores. Baru dia bicara tertawa. Aduh Yesus. Dolita, brother lucu ya. Mati kita. Lain pun cara pasang judulnya rusak kita nih. Pantas pendeta mereka sendiri Jonathan kritik karena ini mungkin. Siapa yang pasang judulnya? Iya nih, siapa orang-orang yang menyusun Alkitab sampai begini? Semoga Itu lain itu. semoga Katolik ini. Semoga Katolik. Itu kan dari Protestan dan Katolik yang susun. Tahu tidak ada TB2 dia judul bagaimana? Saya tidak. Ya sama, Mo. Kayak gitu. Sama-sama, Pak. Oh, Sama masih ya? sama. Kok nggak di ini ya? Padahal beda banget kan itu maksudnya. Sangat beda banget. Iya. Ayat 9 tidak bisa merepresentasi pesan itu. Iya. Yang pesan itu sangat jelas bahwa Yesus disamakan dengan saudara-saudara yang lain dalam segala hal. Dia adalah imam besar, saudara-saudaranya adalah imam. Yang tugas pokoknya adalah ketaatan kepada kehendak Allah dan ekspiasi dosa manusia, perdamaian dosa manusia. Itu yang dimaksudkan. Iya. Tapi mau bilang apa ya? Kita kadang, aduh, rusak semua. Berudah buka pikir yang aneh-aneh ini rusak. Saya belum omong sebelum tertawa.
Aduh Yesus. Yulita. Jadi bukan lu serius. Inaku mio. Aduh Tuhan. Oke teman-teman yang di bawah silakan mau tulis apa? Mungkin Pater, bisa. Pater bisa bertanya, Pater. Yo, brother. Pater, saya ada nonton beberapa video ini Maria Zima itu, Pater. Terkait dengan karunia penglihatan dia mengenai purgatorio. Nah, di situ ada satu kesaksian dia yang mengatakan begini, Pater. Suatu ketika dia itu mendapat penglihatan ada satu romo dengan salah satu ibu berada di satu rumah sakit yang sama. Lalu kemudian mereka sudah boleh dikatakan sudah sangat parah. Kemudian satu ibu ini mengatakan begini. Dia bilang mungkin dengan dia punya keyakinan tersendiri bahwa dia bilang penderitaannya dia itu akan dia persembahkan untuk sili terhadap dia punya dosa-dosa yang sudah dia lakukan selama ini nih. Nah, setelah itu dalam penglihatannya Maria Sima itu katanya ternyata itu benar bahwa ketika dia menderita lalu dia menyerahkan semua penderitaannya itu sebagai sili atas dosa-dosanya itu, akhirnya dosa-dosanya itu dihapuskan. Itu bagaimana pandangan gereja itu? Itu penglihatan pribadi ya. Iya, penglihatan pribadi. Iya, tapi gereja punya standar penting ya. Engkau ada katekismus kan 63, engkau bisa baca itu. Aduh, sebentar Pater. Katekismus. Bu Yuli ada ya? 63 ya mau. Ya. Kalau tidak 63, 61. Coba 63. 63 Israel adalah bangsa. Israel adalah 60. bangsa 60. iman Allah. 61 para bapak bangsa, para nabi dan tokoh-tokoh besar yang Serius nih. Coba saya cari di sini penomorannya. Dan engkau pakai apa tadi Nona? KG kamu. Dari masa-masa na 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 na. Israel adalah bangsa imam-imam Allah, diberkati dengan nama Allah. Tidak. 60 bagaimana? 60 Mari dansa sama-sama. bangsa yang berasal dari Abraham menjadi pembawa janji Allah. 65. Sekitar itu. Coba baca 65. 65. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan 67. dalam peredaran waktu terdapat Oke, wayang pribadi, oke. Silakan. 67. 67. Dalam peredaran waktu terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi yang beberapa di antaranya diakui oleh pemimpin gereja, namun wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan supaya orang dapat menghayati lebih dalam lagi
dalam rentang waktu tertentu di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu, membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus atau para kudus kepada gereja. Oke, jadi lanjut. Iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian itu. Oke Marcel, jadi wahyu pribadi tidak bisa melengkapi apa yang ada di dalam kitab suci. Kita tahu bahwa Maria Sima seorang biarawati dalam pengertian ini, tetapi standar gereja tetap sama, standar biblis tentang purgatorium. Oke teman-teman, jadi wahyu-wahyu pribadi seperti ini tidak bisa melengkapi, menyempurnakan wahyu Kristus yang sudah ada di dalam kitab suci dan di dalam tradisi, di dalam magisterium, di dalam gereja itu sendiri. Karena gereja adalah kepenuhan dari Kristus itu sendiri. Engkau baca sendiri di Efesus 1 ayat 23. Gereja adalah kepenuhan dari Kristus itu sendiri. Jadi wahyu pribadi, Lili engkau mute dulu. Dalam kasus wahyu pribadi, gereja selalu punya posisi wait and see, menanti dan melihat, Karena itu Mojogorio setelah perjalanan panjang baru diterima. Ingat, Mojogorio itu bukan perjalanan 1-2 tahun, dari tahun berapa sampai dengan kalau tidak tahun lalu baru diterima semua penampakan di Mojogorio. Ini perjalanan. Lili engkau mute-kan Lili mute-kan mic-mu karena bising. Oke, jadi begitulah brother. Engkau baca sendiri. Gereja adalah kepenuhan dari tubuh. Jadi tugas gereja untuk melanjutkan pelbagai nubuat, pelbagai wahyu itu dilanjutkan oleh gereja, bukan pribadi. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi gereja adalah kepenuhan dari siapa? Tubuhnya, tubuh Yesus. Tidak, Yesus ada. Gereja adalah tubuhnya. Gerejanya ini adalah kepenuhan dari Yesus. siapa? Yesus. Karena itu tugas gereja melanjutkan pelbagai nubuat. Itu harus dilanjutkan oleh gereja, bukan oleh pribadi masing-masing dalam pengertian wahyu pribadi ini. Karena itu wahyu pribadi tidak melengkapi nubuat yang sudah ada. Karena itu tugas gereja untuk melanjutkannya. Efesus 3 ayat 10. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, apa itu hikmat? Kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu Wahyu, hikmat, kebijaksanaan, firman, semua itu namanya hikmat. Jadi yang bertanggung jawab untuk meneruskan adalah gereja. Karena gereja adalah kepenuhan, plenitud dari Kristus itu sendiri. Karena itu kembali lagi untuk kasusnya Maria Sima, gereja harus menanti dan menunggu. Walaupun dia punya penglihatan seperti itu, tetapi yang penting penglihatan itu tidak bermaksud menyempurnakan apa yang telah ada. Dan penglihatan pribadi sebagai wahyu pribadi ini
Apakah dia membangun untuk mendukung membangun kehidupan gereja atau tidak? Ternyata kalau kita lihat semua sejarahnya dia, di situ banyak sekali bagaimana membantu orang-orang di dalam purgatorium ya. Iya, iya. Dia bilang apa? Misa untuk mereka, Ya. rosario rosario. untuk mereka, jalan salib untuk mereka, Jangan salib, indulgensi untuk mereka, pasang lilin. perbuatan baik untuk mereka, nyalakan lilin untuk mereka, dan itu yang dianjurkan dalam penglihatan dia. Bisa mengerti. Itu tidak bertentangan dengan Iya, iya, betul. apa yang sudah ada di dalam gereja. Gereja. Oke, jadi dia apalagi dia seorang biarawati. Biarawati. Oke, Pater. Oke, teman-teman. Terima kasih, Pater. Tapi engkau jangan pikir bahwa wahyu pribadi itu menggantikan apa yang sudah ada dalam gereja. Iya, iya, Pater. Yesus ya, bertentangan dengan apa yang diberikan Yesus, oke? Dikatakan. Siap. Oke. Terima kasih, Pater. Yuk. Ada teman-teman di bawah mau type silakan. Ada yang mau tanya? Yang mau bertanya boleh naik. Atau yang mau dialog silakan. Teman-teman Protestan juga kalau mau naik ya silakan. Tapi selalu dengan etika dialog ya. Dengan identitas yang jelas dari mana. Ya, Katolik Benediktus silakan. Itu ada Katolik Benediktus, Yuli. Mungkin mau naik ya, Katolik Benediktus. Katolik. Om Katolik Katolik Benediktus mau naik. Katolik Benediktus. Udah diundang mau. Oh ya. Kalau nggak mau naik silakan type aja, nggak boleh apa. Boleh bertanya tentang Santo Padre Dio. Pio atau Dio? Padre Pio ya. Padre Pio. Nggak ditulis Padre Dio. Jadi saya. Mungkin maksudnya Padre Pio tuh, Pater. Oke, Padre Pio ya. Ya, maksudnya sejarahnya atau apa? Kalau sejarahnya kalian lihat di Google lah. Tadi. Salve Romo. Oh ya. Salve. Ya, mau nanya ini yang masih ku bingungkan ya. Terus ini juga tuduhan dari kaum Protestan. Dengan Yaitu- siapa? Iya, aku panggil aja Benediktus. Kebetulan aku katekumen dari Muslim ke Katolik. Oh, Oke, salve, silakan. salve. Iya, jadi di kitab Wahyu ya, itu ada tentang, kalau nggak salah tentang pelacur Babel. Itu kalau kata mereka ya orang-orang Protestan itu ramalan pelacur apa itu? Pelacur Babel itu Roma Vatikan katanya seperti itu. Ya, memang dari dulu mereka katakan seperti itu. Itu gimana ya. Romo kebenarannya? Kebenarannya memang tidak benar apa yang mereka katakan. Tidak ada pendasaran apapun untuk mengatakan Katolik adalah pelacur Babel. Tapi kita akan buktikan ya, saudara dan saudariku yang terkasih. Saya pikir ini penting juga supaya kita sama-sama memahami apa itu pelacur Babel. Yang saya menyesalkan itu mereka tidak mengerti apa itu pelacur Babel ya. Figurasi dari kitab Wahyu itu mereka tidak tahu. Dan mereka tidak tahu Wahyu itu ditulis dalam masa apa. Oke, kita bongkar sedikit kitab Wahyu, Marcel. Ya. Wahyu 1 ayat 9. Sekarang Benediktus kita harus mengerti dulu bagaimana Wahyu dalam situasi apa Wahyu ditulis, krisis seperti apa Wahyu ditulis, oke? Dalam krisis apa Wahyu itu ditulis. Itu harus mengerti dulu. Kalau tidak mengerti itu memang rusak ke belakangnya. Bisa mengerti? Benediktus. Romo yang ngerti. Marcel, Wahyu 1 ayat 9 dulu supaya kita bisa mengerti Siap, situasi pada saat Yohanes menulis itu. Oke? Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah
dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Oke, tahan dulu. Kembali lagi. Garis bawahi kata penderitaan. Oke? Ya. Baca kembali. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Kembali lagi. Allah, Kembali lagi. Aku Yohanes. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam Tahan, garis kerajaan. bawahi kata itu. Aku Kesusahan. Yohanes. Aku Yohanes, saudara dan Pertanyaan saya sekutumu begini. dalam kesusahan. Benediktus. Yohanes menulis Wahyu dalam keadaan apa ini? Kesusahan. Penderitaan, pembantaian. Ada dua krisis. Krisis pertama namanya krisis ekstern yang melandai gereja pada saat itu, yaitu pembantaian tahun 64, 65 oleh Neron, dan tahun 95-96 pembantaian oleh Domitianus Kaisar. Jadi pada saat itu gereja mengalami krisis sangat keras ya. Krisis yang membuat krisis yang orang tidak pernah mengerti, krisis yang datang dari luar dan menghantam gereja, pembantaian dan pembunuhan. Makanya Yohanes menulis, aku saudaramu di dalam Penderitaan. Krisis kedua, nanti Benediktus bisa lihat, krisis kedua dialami oleh 7 gereja, namanya krisis intern, yang dialami oleh 7 gereja, yang saudaraku Benediktus bisa baca, apa jenis krisis yang ada di dalam gereja pada saat itu, yaitu 7 gereja yang engkau bisa temukan di dalam Wahyu 2 bab 2 dan bab 3. Oke, kita langsung ke pertanyaanmu. Yang mau dimaksudkan adalah Wahyu 17 ayat 1 sampai 6 ya, kalau nggak salah ya. Coba dibaca, teman-teman. Baca Siap. dulu, Benedikt. Wahyu 17 ayat Wahyu. 1 sampai 6 ya, Pater. Oke, 1 sampai 6. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Tahan, kita Benedikt, kita harus analisa kata per kata. Oke? Pelacur Babylon. Pelacur perempuan itu duduk di apa? Baca kembali. Kita mau analisa. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." 1. Pelacur besar duduk di tempat yang banyak airnya. Oke, lanjut. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan Tahan. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul. bercabul. Ya. Oke, tahan perempuan itu. Lanjut. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Lanjut. Dalam roh aku di bawahnya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain Tahan. Ya. Kain apa? Kain ungu dan kain kirmizi. Ini yang kita hantam mereka nanti. Kain ungu dan kain kirmizi. Lanjut. Yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya
ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Tahan. 6. Darah siapa? Darah orang-orang kudus Orang-orang kudus dan dan darah saksi saksi-saksi Yesus. Yesus. Nanti kita bongkar semuanya. Oke, lanjut. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan." Dan Oke, 16-17. Ya. 16-17. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah 17 telah -nya. menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. 17, 16, 17 ya? Iya, Pak. Brother. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita masuk yang namanya pembuktian bagus nanti. Sebentar saya jelaskan. Bab 11 ayat 18. Wahyu, Pak. Tetap Wahyu karena ini sebenarnya Oke. Wahyu. Dan semua bangsa 11. telah marah. Ayat Tetapi 8. oh, ayat 8. Oke. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Tuhan di mana? Tuhan mereka disalibkan. Oke. Masih banyak, tapi sekarang kita mau lapis mereka satu-satu. Yang pertama, dikatakan raja-raja bumi bercabul dengan mereka. Yerusalem oleh para nabi sudah dikritik sebagai Pelacur. Yerusalem sudah dikritik oleh para nabi sebagai Pelacur. Yang kedua, pelacur itu berpakaian ungu dan krimisi dilapisi emas. Pakaian para imam Yahudi. Mau lihat? Dia di internet. Pakaian para imam. Tunica de los sacerdotes hebreos. Teman-teman mau lihat? Warna apa pakaian imam Yahudi? Mau lihat warna apa? Dilapisi emas atau tidak? Warna apa pakaiannya? Tolong kalian lihat semua. Warna apa pakaian dilapisi emas sih, kirmizi. Warna apa ini? Ungu. Baju kirmizi dilapisi emas dan pakaian ada di kitab suci. Lalu Musa membuat jubah tunika imam. Jadi apakah di Roma sudah ada imam pada saat itu yang berpakaian ungu kirmizi dilapisi emas? Belum, Pak. Apakah ada di situ? Tidak. Cawan emas yang berisikan percabulan. Ingat itu.
tidak ada di Roma. Darah orang-orang kudus dan saksi Yesus, siapa yang membunuh? Kisah 8 ayat 1 selanjutnya. Siapa yang membunuh orang-orang para kudus dan saksi Kristus? Apakah Yerusalem Siap. ataukah bagaimana Roma? Kalau begitu bagaimana Roma Katolik membunuh sendiri orang-orang kudus? Sedangkan di Roma 1 ayat 7 dia katakan kalian yang dikuduskan. Bagaimana Roma sendiri membunuh orang yang dia kuduskan sendiri? Kan aneh. Oke, siapa yang membunuh saksi Kristus? Silakan dibaca. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka Gereja. semua Ganti jemaat Sorry. dengan gereja. terhadap gereja di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Di mana? daerah Di mana penganiayaannya? Yerusalem. Bukan di Roma. Di mana? Yerusalem. Dan nanti sebentar, siapa yang mengizinkan surat, yang mengeluarkan surat pembantaian itu siapa? Baca lanjut, baca kembali. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap gereja di Yerusalem. Mereka Di semua mana? Yerusalem. Tadi di Wahyu katakan secara jelas 17 bahwa mereka membunuh, cawan itu penuh dengan darah orang-orang kudus dan saksi Kristus. Cawan itu dipegang oleh si pelacur itu. Dan pelacur itu berpakaian ungu kirmizi dilapis emas. Imam Yahudi di Yerusalem. Oke, penganiayaan besar di Yerusalem kepada gereja, lanjut. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Seluruh Yudea. Oke, apa yang dibuat oleh Paulus ayat 3 sebagai orang Yahudi? Tetapi Saulus berusaha membinasakan gereja itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Izin pembantaian itu diberikan oleh siapa? Bab 9 ayat 1. Izin pembantaian kepada orang-orang Kristen, saksi Kristus itu, orang kudus itu diberikan oleh siapa? Oleh mereka yang berpakaian ungu, kirmizi dan dilapisi emas, ya? Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa Baca kepada... kembali. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Lagi-lagi ke Yerusalem. Siapa yang membunuh para kudus? Siapa yang membunuh? Orang ahli-ahli Taurat. Iya. Siapa yang membunuh? Saulus. Iya. Saulus itu siapa? Saulus itu orang Yahudi. Dia atas perintah siapa? Atas perintah imam besar. Dan imam Yahudi berpakaian apa? Coba kita lihat di Keluaran, kalau tidak salah ya teman-teman. Keluaran berapa, Peter? Pakaian Keluaran 28 ayat 31, 35. Pakaian imam Yahudi. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Kain apa? Warna apa? Ungu tua seluruhnya. Tadi pelacur itu pakaiannya apa? Ungu tua. Ungu. Ungu. Lanjut. Ungu. Lanjut. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya
buatan tukang tenun seperti leher baju zirah. Haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Di Wahyu juga bilang ungu dan Kirmizi. Benediktus, mana Roma? Mana pelacur besar itu Roma? Benediktus. Berpakaian ungu, kain kirmizi, lanjut. Pada sekeliling ujung gamis itu dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Ada emasnya juga. Lanjut. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula. Kita kembali lagi perempuan itu. Wahyu 17 ayat 4. Dia pakaian apa? Siap. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Aduh, proti. Yang kedua, tadi dikatakan di dalam Wahyu 11 ayat 8 bahwa di kotanya, di alun-alun kota itu banyak orang yang mati, di mana Tuhannya Disalibkan. Benediktus, Yesus disalibkan di mana? Benediktus. Yerusalem. Yesus disalibkan di mana? Yerusalem. Itu pun Protestan tidak mengerti. Proti tidak mengerti. Mereka lagi pelintir ayat biar menangkan jiwa, Pater. Oh, kalau kata mereka itu nubuat, Romo. Bukan yang sudah Nubuat terjadi. gimana? Ini kita Wahyu, nubuat bagaimana? Kok nubuat sih? Iya, karena mereka berpikir penderitaan. kitab Ini Wahyu itu nubuat. nubuat maksudnya gimana? Engkau mengerti nubuat? Iya, sesuatu yang akan terjadi. Memang itu kurang ajar betul. Wahyu itu omong tentang kenyataan. Yang digunakan bahasa namanya apokalipsis. Bahasa revelasi. Tetapi omong tentang yang sudah terjadi dan yang sementara terjadi. Itu yang Protestan seperti ini yang kurang ajar. Tidak mengerti. Makanya saya bilang, Wahyu ditulis dalam dua krisis. Krisis ekstern, gereja menghadapi apa yang terjadi dengan Neron dan apa yang terjadi dengan Domitianus. Dan gereja mengalami krisis intern di dalam 7 gereja itu. Jangan omong sembarang, bilang proti, tidak mengerti apa-apa. Melukiskan apa yang sedang terjadi, yang sudah dan sedang terjadi. Karena Wahyu ditulis tahun 90-an sampai tahun 90-an ketika Domitianus melakukan kebejatan kedua, pembantaian kepada orang-orang Kristen setelah pembantaian pertama oleh Neron. Jadi memang sangat kurang ajar kalau membaca Wahyu. Engkau bisa lihat di Epifani, Katolik membaca Wahyu. Itu sangat berbeda dengan Protestan menggunakan Wahyu untuk ancam orang. Wahyu itu kitab pengharapan, bukan kitab untuk mengancam orang, menakutkan orang. Tapi sebelum ke situ saya mau katakan, tanya, bagimu pelacur besar itu Roma atau pelacur besar itu Yerusalem? Benediktus. Yang data tadi yang telah kita baca. Yerusalem. Yerusalem.
Ya pun selesai. Mau bagaimana lagi? 7 pegunungan. Yerusalem punya 7 gunung. Bukan Roma. Goat, Gareb, Akra, Betseba, Sion, Ofel, dan Moria. Sudah jelas bahwa pelacur itu menggunakan kain ungu dengan kain kermisi yang dilapisi emas, pakaian jubah imam Yahudi. Sudah dikatakan bahwa di alun-alun kota di mana banyak orang mati dan di sana disalibkan Tuhanmu, di Roma atau di Yerusalem? Yerusalem. Yerusalem. Dan itu yang saudara dan saudariku yang terkasih. Lalu kembali lagi Wahyu 18:20 sampai 24. Siapa yang membunuh para nabi? Roma yang membunuh para nabi tidak mungkin. Para nabi dibunuh sebelum Yesus datang. Dan itu siapa yang Yesus kritik? Kamu membuat kubur nenek moyangmu, para nabi. Kamu tidak tahu bahwa nenek moyangmu yang membunuh para nabi. Celakalah kamu. Matius 23 ya. Semuanya tentang celakalah. Marcel engkau baca dulu Wahyu 18:20-24. Selanjutnya dari Wahyu 17. Bersukacitalah atas Dia, hai sorga dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas Dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa-bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Mantap. Benediktus, siapa yang membunuh para nabi? Orang-orang Yahudi. Siapa yang membunuh orang-orang kudus? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan ini ditulis tahun 90 ketika Yerusalem sudah dihancurkan tahun 70. Tidak ada lagi yang menari di sana. Tidak ada lagi yang bermain musik di sana. Kenapa? Karena mereka membunuh orang-orang kudus. Karena mereka membunuh para nabi. Dan itu nyata tidak kehancuran Yerusalem tahun 70. Karena itu kalau bilang nubuat, itu bagi saya kurang ajar. Wahyu itu ditulis karena situasi. Situasi yang dialami, yang telah dialami, yang lagi dialami, dan yang akan dialami. Ini loh, jadi saya tidak tahu bagaimana Protestan membaca kitab Wahyu. Saya rasa sedih sekali ya, kalau Protestan membaca Wahyu dalam pengertian menakutkan orang. Ini saya bilang ini pendeta yang seperti ini kurang ajar sekali bagi saya. Padahal Wahyu itu kita pengharapan. Menceritakan bagaimana situasi mereka, tetapi dalam sastra apokalipsis, sastra pewahyuan. Ini yang harus dilihat ya. Saya pikir engkau Benediktus dalam pengertian ini, engkau masuk ke dalam Epifani YouTube saya, Katolik membaca kitab Wahyu. Penting sekali. Kalau tidak nanti bagaimana? Siapa yang memakai pakaian ungu dari kain kermizi dan dilapisi emas? Kalau bukan imam Yahudi, tidak ada imam yang lain. Bagaimana Roma
menghancurkan Roma sendiri ketika Paulus menulis tahun 55-56. Wahyu ditulis tahun 90. Bagaimana tahun 55-56 Paulus menulis ini, bahwa mereka yang ada di Roma dikuduskan. Bagaimana Roma sendiri, gereja Roma sendiri membunuh orang yang dia sendiri kuduskan, bagaimana? Roma, kita ambil dari surat Roma. Roma 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7 ya, Pater. Ayat 7. Oke. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Tinggal di Allah mana? di Roma. Yang di mana? Di Yang Roma. dibunuh atau yang dikasihi Allah? Yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Tahan dulu. Dikasihi Benediktus dikasih dan dijadikan orang kudus. orang kudus. Benediktus, Roma membunuh anaknya sendiri atau Roma menjadikan mereka orang kudus? Roma mengasihi mereka. Benediktus, ayat ini. Paulus tulis tahun 55-56. Roma membunuh anaknya sendiri atau Roma mengasihi dan menjadikan mereka orang-orang kudus? Roma mengasihi dan menjadikan mereka orang-orang kudusnya. Dan Benediktus ayat 8 itu tolak ukur iman di seluruh dunia. Itu gereja Roma. Ayat 8-nya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Bagaimana Benediktus Roma membunuh anaknya? Sedangkan Roma, iman Roma telah tersebar di seluruh dunia. Dan supaya Benediktus tahu, seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Roma 16:16. Roma 16:16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Baca kembali. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Dan keturunan Roma ini yang menginjaki kepala ular. Mau tahu? Ini yang paling menyakitkan sebenarnya. 16 turun ke bawah. Turun ke bawah. Saya tidak dengar. Yang turun ke bawah. Ayat berapa ya? Ayat 18 tentang yang mereka yang itu. Ayat berapa? Orang-orang yang tidak melayani 16. Kristus. Tidak, saya tidak. Yang menginjak, yang salam bersalam. Kamu terima kasih merupakan saya. Tapi ayat berapa tadi? Oh ya, ayat Rufus, 20. oke lah. Ayat 20 ya. Ayat 20. Oke, ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Ini omong tentang Roma. Ya. Ini tentang Roma. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Keturunan Roma menghancurkan iblis di bawah. Di bawah kakimu. Ingat kembali Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhanmu, keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan itu akan menginjak kepalamu, kepala ular itu. Dan ini Aku terbukti. akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Roma 16:20. Keturunan siapa yang menginjak kepala ular ini? Siap. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Sudah cukup. Jangan kasih panas lagi. Benediktus, selamat datang.
Ya, gereja yang dipercayakan untuk meremukan kepala iblis. Tambah marah pasti ini ya. Oh, semakin memuncak. Oke, Benediktus bisa mengerti? Tidak satupun omong tentang Roma di sini ya. Bagaimana Roma yang imannya telah dikenal di seluruh, tersebar di seluruh dunia? Bagaimana Roma membunuh anaknya sendiri yang dia kuduskan? Bisa mengerti, Benediktus? Buka mic-mu. Bisa lah. Entah, saya juga heran kenapa kok mereka tuh anti banget terhadap Roma gitu loh. Ya. Sedangkan Paulus dalam 16:16 Roma 16:16 salam dari seluruh gereja Kristus untuk Roma. Mereka panas. Satu-satunya surat dari Paulus yang bilang salam dari seluruh gereja Kristus untuk Roma itu hanya di surat Roma ini. Hanya di surat Roma kita kenal bahwa iman Roma telah tersebar di seluruh dunia. Itu pun ada tertulis nyata. Harafiah di sana anak Ezra bisa mengerti kan, Benediktus? Kecuali mereka yang tidak mau mengerti. Oke? Benediktus bisa mengerti? Jadi tidak ada pendasaran. Mereka hanya bilang Babel, Hanya Babel, comot-comot Babel. saja. Begitu. Hanya begitu saja. Hanya menang teriak. Tidak ada data biblis. Iya, kalau mereka khotbah kitab Wahyu itu yang menakutkan gitu loh. Akhir Tidak boleh. zaman. Tidak boleh. Makanya saya bilang adalah kemiskinan spiritual di sini. Ketika ingat Wahyu, alasan penulisan Wahyu. Yang pertama, jawaban ilahi terhadap teriakan kemanusiaan. Makanya Yohanes menulis, saudaramu di dalam penderitaan. Kesaksian gereja yang bertahan di masa Neron, di masa Domitianus, pembantaian hebat. Menderita, beri penghiburan dan keberanian kepada gereja. Wahyu itu mentransformasi kenangan kepada pengharapan. Bayangkan Neron tahun 64-65 pembantaian, pembunuhan sampai dengan Petrus, Paulus semua itu dikenang lagi untuk memberikan kekuatan. Kalau seandainya kita bertahan di zaman Neron, Domitianus tahun 90-an ini membunuh kita, kenapa kita tidak bisa bertahan seperti kita bertahan di zaman Neron? Ini memberi pengharapan bahwa gereja bisa bertahan di dalam semua situasi seperti itu. Mengkomunikasikan damai Tuhan kepada gereja di tengah situasi pembantaian semuanya itu. Pembantaian ngeri, Domitianus juga membantai gereja hebat sekali. Pembelaan terhadap serangan kepada gereja. Yang mereka serang. Yang tadi apa-apa? Pelacur Babel, serangan dari pihak Yahudi. Serangan dari Neron. Serangan dari Domitianus. Serangan dari, kalau kita melihat dari dalam situasi gereja Kristus 7 gereja itu dalam bab 2 dan bab 3. Itu di dalam ada bidat. Di dalam ada heresi. Di dalam ada penyesat dan semuanya. Itu situasi gereja. Dan bagaimana gereja bertahan. Membela, bertahan di dalam gereja yang satu dan sama. Makanya kalau Wahyu digunakan sebagai penafsiran untuk menakutkan, saya pikir pendeta ini sudah untuk perutnya, berpikir untuk perut, bukan untuk kebenaran. Iya, Pater. Mungkin dia elaborasi supaya kenapa alasan mereka menakut-nakuti itu, Pater. Biar saudara kita Iya, bisa. memang itu digunakan untuk menakut-nakuti, orang jadi takut. Kalau ketika orang jadi takut, orang menyerahkan apa? Yang mereka minta. Benar, mereka pakai itu. Karena mereka mainnya di emosi. Malam ketemu Mereka Roh main di Kudus. gereja afektif. Ini yang ini jadi persoalan ya. Ini jadi persoalan. Ya, ujung-ujung di sana. Jadi ingat bahwa tujuan yang baik, pengajar mungkin yang baik ya, tapi tidak menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan kitab Wahyu ini sebagai kehancuran. Mati, hati-hati. Kalian masuk neraka, api turun dan membakar. Binatang besar, gitu. Naga besar datang nanti. Naga besar akan datang ini. Bu Veronica transfer sebelum jam 2 ya? Transfer sebelum jam 2, begitu kan? Itu Benediktus. Benediktus,
Selamat datang di dalam pencarian kebenaran. Oke, dan kebenaran itu membebaskan engkau. Yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2. Jangan selamat bodoh. Selamat tapi tahu apa itu selamat, kenapa selamat, dan oleh siapa diselamatkan. Oke, ada yang lain? Silakan. Julian, Prem, Lisa, Marcel, ada yang di bawah? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada nih. Belum ada ya? Kalian sudah bosan semua ini ya? Sudah bosan tidak mau tanya lagi. Sudah tidak ada lagi mau ditanyakan, ya aman lah. Benediktus, silakan. Pak Benediktus. Saudaraku, ada yang lain? Iya, sama itu Romo di kitab Wahyu yang tentang siapa antikristus itu di kitab Wahyu itu. Kalau mereka kan orang-orang Protestan tuh fitnah katanya antikristus ini itulah Paus. siapalah presiden inilah. Terus paus lah, paus Roma lah. Antikristus di apa namanya? Di apa ya? Diperkenalkan oleh Helen Goldwhite, pendiri Adventista Hari Ketujuh. Ketika dia mengatakan bahwa Paus itu antikristus karena dia menggunakan kata Vicarius Filii Dei, yang Katolik tidak pernah ajarkan itu. Katolik ajarkan Petrus itu Vicarius Christi. Dia tambahkan di sini supaya mengenapi. Lalu ada nanti penipuan di antara 5 angka Romawi 5 dan 1 di belakang jadi 6. Dia gantikan jadi 5 tambah 1, artinya di belakang 5 tambah 1. Bingung nanti. Dia sendiri bingung dengan angka itu sendiri. Tapi kita mau jawab ya. Sebenarnya angka Wahyu itu yang diambil dari Wahyu 13 ayat 18. Siap. Engkau sendiri, engkau tolong dengan ballpoint Benediktus ya, sebentar saya mau kasih tahu. Tolong dibaca Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan bintang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bilangan itu adalah seorang apa, Benediktus? Manusia. Seorang manusia. Bilangan itu adalah seorang manusia. 666. Itu degradasi dari 777. Artinya tidak mencapai kesempurnaan. Itu adalah degradasi dari 7 yang adalah sempurna. Oke, bagaimana 666 yang dikatakan antikristus itu kepada Vicarius Christi, tetapi Helen Goldwhite menggunakannya sebagai Vicarius Filii Dei yang Katolik tidak pernah ajarkan. Oke, jadi dari segi terminologi memang kita sudah tumbangkan itu. Sekarang kita mau tahu bahwa ketika ketika Yohanes menuliskan Wahyu adalah kenangan tahun 65, 64, 65 di mana Neron membantai gereja. Jadi 666 ini mari kita sandingkan dengan nama Kaisar Neron. Tolong Marcel, engkau tulis Kaisar Neron di dalam Romawi ya. Nanti kita sandingkan ke Ibrani. Tulis, sudah tulis. Sabar. KSR. Kaisar. Kaisar. Ya. SR 3 angka. KSR. SR, oke. Neronnya NR Ya. WN. NR W. KSR NRWN. Oke. Oke? Siap. Oke. Nah, itu kata ini dari bahasa Ibrani yang KSR
NRW itu dari bahasa Ibrani, kor, yang Q-nya kor, samek, kor, samek, res, nun, N-nya nun, res, R-nya res, W-nya wav, dan N-nya nun. Angka Romawi dan angka Ibrani punya nomor. Oke. Ki, kor, itu 100. Tulis dulu. Ya. 100. Sudah. Tambah. Engkau ada kalkulator? Ada. Tambah. Samek itu 60. Tambah 60. Sudah? Oke. Oke. Tambah. Res itu 200. 200. Oke. Oke. Hitung dulu. Kaisar, toh? Kaisar. KSR itu kaisar. Oke, jumlahnya berapa di situ? 260. Tulis 260. Sekarang Neron. N. Nun 50. 50. Tambah. Res 200. 200. Sudah? Sudah? Tambah. Wav atau W 6. Ya. Tambah N. Nun 50. 50. Berapa? Sabar. 200. Tambah 5. 306 ya. Ya, 306. Jumlahkan Kaisar Neron tadi. Total berapa? 306. 260 tambah 306. 306 tambah 260. 666. 666. Kurang ajar. Helen Guy Worldwide. Mamai. Saya pikir ini yang ke numerologi dalam kitab Wahyu itu penting sekali ya teman-teman untuk memahami itu. Iya. Pokoknya mereka buat sesuatu yang harus Kurang ajar betul. kan kesian sendiri mereka. Yesus. Ya kalau ajar kepada orang yang sederhana yang tidak mau belajar, pasti dia terima bulat-bulat kan, Benedictus. Iya. Katolik jangan lupa belajar tentang iman. Hal-hal kecil seperti ini. Oke, Benedictus bisa mengerti? Lumayan mengerti lah, karena dulu saya tuh kalau denger gitu tuh langsung wah ternyata gini ya, ternyata gini. Pikir ya itu kan selalu pakai kitab Wahyu untuk menyerang Katolik gitu. Terus ngaku-ngaku bisa bernubuat lah apalah. Yang mau naik, yang mau tanya ya naik lah. Bright, jangan ketik-ketik, naik lah Bright. Jangan cuma typing nyangkal, nggak nyimak dari awal. Romo mau tanya, Kristus. boleh Romo? Oh ya, Julian. Tidak ada yang mau naik itu. Ya, Oh ya, sebentar. Ada hubungan dengan antikristus, berarti tidak ada Oh ya, banyak antikristus, banyak sekali. Mau tahu antikristus siapa? Ini Kristus yang lain, Masias yang lain ya. Kalau antikristus, Marcel, ini antikristus ini yang lain ini sembuhkan orang. Yesus sudah bilang begitu. Matius 24, 23, 24. Siap. Matius 24, 23, 24. Malam, Pater. Ya, malam. Ya, sebentar ya. Biasa, oke. Baik, Marcel. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan Tahan kamu dulu. percaya. Teman-teman, Mesias itu Kristus ya, Ya. yang diurapi. Jadi ada yang bilang, Kristus ada di sini, Kristus ada di sana, atau Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, atau yang merasa diurapi ada di sana, diurapi ada di sini. Apa kata Yesus sendiri? Baca kembali.
Pada waktu itu Yuli, jika engkau mute-kan dulu Yuli. Mic-mu, Yuli. pada waktu itu Yuli. jika Oke, lanjut. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, Yesus sudah katakan, sudah. ya, Yesus sudah katakan semuanya itu kepada kita. Hati-hati dengan Mesias-Mesias palsu, antikristus ini. Yuli, engkau mute-kan mic-mu. Yuli, Yulita, Ya mau, udah saya mute. aku masih dengar bunyi. Oke, teman-teman yang tanya di bawah, antikristus, banyak romo antikristus di bawah lagi panas. Yang panas tuh jangan sampai ini, yang antikristus tuh yang bilang menyembuhkan toh, Marcel? Nah, yang usir roh jahat toh? Engkau baca bagaimana mereka cara mengusir roh jahat itu. Kisah 19 ayat 13-15, engkau baca itu untuk mereka. Paman Marcel. Marcel. Iling. ini beneran mau ke sana Masuk. apa ter? Tidak tahu tersegera kau kan, tapi praktek dari Oh, Mesias palsu ini oke, mereka oke. buat praktek. Kita mau buktikan mereka praktek di dalam kitab Ya. suci. Didengar baik-baik ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Marcel, ya. tahan dulu. Berapa orang yang teman-teman dengar di sebelah, di KKR dan lain-lain? Dalam nama Yesus, dengan nama Yesus, saya menyembuhkan, saya mengeluarkan roh jahat. Sama yang digunakan oleh ini. Baca kembali. Ya, siap. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Lanjut, Pater. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Roh jahat juga tidak kenal ya. Padahal sudah pakai nama Yesus yang bagus. Oke. Dan Lalu apa yang dibuat roh jahat? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dengan Marcel ketawanya. aduh Yesus, Berat ya. berat. Belum selesai kah Pak? Aduh mama. Berat ya Abi. Aduh. Menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Cukup sudah. Oke.
Jadi oke. Aduh ya. Oke. Aku tutup kau mic juga. Oke, kau dibuat lucu-lucu lagi. Oke. Oke, di sini Julian kita sapa dulu biasa dengan anak ketiga ya. Oke. Oke, Julian, engkau bertahan sedikit. Dokter, engkau bertahan sedikit. Biasa, apa kabar biasa? Batara Situmorang, lucu lah, kita buat lucu-lucu sedikit ya. Maksudnya hati-hati yang usir setan atas nama Yesus itu. Jadi nanti takutnya setan tidak kenal lagi. Siapa kalian? Maksudnya seperti itu, maksud dari berulang seperti itu. Aduh. Biasa, bagaimana? Apa kabar dari mana? Ya, siap Pater. Siap Pater. Pater, saya itu kan mengajar di sekolah dengan anak-anak. Nah, namanya anak-anak ini kan kadangkala dia punya pikiran agak sedikit liar. Ya biasalah namanya anak-anak kan. Nah, dia tanya, saya baca tentang Matius 10 ayat 17 sampai dengan 27. Saya bercerita tentang bagaimana judul perikupannya tuh orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, satu anak tanya, dia bilang, Pak Guru. Ya, saya bilang baik anak. Bilang, Pak, tahukah, dia bilang, siapa nama orang kaya itu? Saya googling, Pater, saya tidak dapat namanya. Itu bagaimana? Menurut Biblis, apakah ada namanya itu? Ya, terima kasih, Pater. Tidak, itu Yesus bilang begini, lebih mudah seekor unta masuk melalui jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Itu ya engkau maksudkan? Betul, Pater. Tapi anak itu tanya siapa nama orang kaya itu. Ini perbandingan Yesus tentang yang sebenarnya ganti pertanyaan, kenapa pakai lubang jarum? Lubang jarum adalah pintu kecil di dalam gerbang-gerbang kota pada saat itu. Pintu utama, kalau pintu utama sudah ditutup, maka orang akan masuk melalui pintu kecil yang pada saat itu dinamakan pintu lubang jarum. Karena kalau mau masuk pintu lubang jarum ini, maka unta pun tidak bisa membawa lagi beban pikulannya, harus ditanggalkan. Jadi unta dipaksa masuk, ditundukkan, direndahkan untuk ditolak masuk melalui pintu itu. Ini maksudnya seperti ini. Yesus mau katakan bahwa ketika orang punya banyak hal, banyak barang material, bagaimana nanti dia masuk melalui pintu kecil itu? Tidak bilang nama. Ini sebuah perumpamaan biasa. Pak, biasa. Bukan soal nama siapa orang kaya, tidak. Perumpamaan bagaimana kita harus meninggalkan banyak hal di atas dunia ini untuk masuk ke sana. Baik. Barang siapa yang mati dikuburkan dia punya mobil. Barang siapa yang mati dikuburkan dia punya rumah. Adakah Pak biasa? Ya. Baik, Pater. Saya itu kan ditanya namanya anak-anak kan biasalah. Ya. Jadi saya katakan temanya bukan itu anak, saya bilang. Bukan kita cari tahu siapa nama, tapi tentang bagaimana proses orang kaya masuk ke pintu lubang jarum itu kan sukar sekali. Karena dia ada beban. Beban itu tidak mau lepas, saya bilang. Dia tidak mau dilepas. Benar sekali. Oke. Jadi sekarang kau harus menjelaskan kepada mereka, lubang jarum itu adalah pintu kecil di dalam gerbang kota, ada pintu kecil yang pada saat itu dinamakan pintu lubang jarum. Pintu karena dia pintu kecil. Untuk masuk ke di sana harus meninggalkan banyak hal, menanggalkan banyak hal untuk masuk di sana. Iya, Pak. Oke. Ya. Saya itu sampai tanya dengan Pater Cornel, saya ganggu dia tuh. Saya bilang, Tuan, tahukah nama orang kaya yang sukar masuk yang lewat lubang jarum? Kau gara-gara saja, dia bilang. Oh, dia ngomong gitu dengan saya. Woi, saya bilang berarti anak-anak ini
anak-anak saya yang ajar itu agak cerdas sedikit sampai dia ganggu saya seperti Ya. itu. Saya kan agak tegang juga. Mas saya serius nih. Jangan tegang Tiba-tiba lah Pak, kasihan nanti. Nanti takut ya. tegangnya nanti roh jahat itu tanya siapakah engkau nanti. Jangan tegang. Pater. Aduh, bahaya. Oke, jadi Dua saya malam pikir, dua malam yep. lalu itu ada Pater Allegro datang ke Palangkaraya karena dia diminta untuk Oh, persiapan. untuk pekan suci, oke, untuk pekan Ya, suci. ya, pekan Pater suci. Jerry, Pater Jerry Tadi beritahu. 2 malam lalu saya ketemu dia, maka saya omong, wah ini panas berat saya bilang datang ini. Manfaatkan dia di sana, jadi manfaatkan dia di sana untuk Pater, kami edukasi. hajar dia sampai tadi jam 8 malam. Karena ada orang hebat, ada Oke. orang hebat kunjung kami kan. Alfred, engkau tugas di mana Alfred Pelo? Alfred Pelo, supaya adik-adik mereka nih. Oke, anak ketiga, Julian, engkau lagi dinas kah Julian? Enggak Romo, tadi habis dari dialog dengan pihak Bipilikos channel Pak Jonathan. Oh, oke, dengan Jonathan. Jonathan ya. Iya. Anak ketiga, Baik, salam Pater. apa kabar anak ketiga? Selalu baik, Pater. Oke. Bagaimana, ada sesuatu atau kita serahkan ke Julian? Serahkan ke Julian aja, Romo. Oke, Julian, silakan. Teman-teman yang sudah Iya, mengerti kalau mau turun ya silakan ya supaya nanti mungkin ada yang lain mau naik. Oke, Julian, silakan. Ya, makasih Romo. Salve et maiorem de gloriam untuk kebesaran nama Tuhan. Pertanyaan saya ini Romo, masih berkaitan tentang yang tadi dibacakan tentang antikris. Pendapat-pendapat yang tentunya masih datang dari pihak Protestantisme khususnya tentang Bapak Gereja, salah satunya Tertullian. Nah, kita ketahui bahwa Tertullian itu memproklamirkan tentang kata Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam melawan monofisitisme atau pada saat itu, dan juga diteruskan oleh Irenaeus. Jadi mereka menganggap bahwa Irenaeus itu mengajarkan ajaran antikristus yang salah. Padahal dalam bukunya Irenaeus dalam Heresis Praxeas itu menghajar ajaran yang bersangkutan. Tetapi kok tiba-tiba falasi yang diungkapkan, waktu itu saya lagi berdialog ya dengan salah seorang pendeta, tetapi kok tiba-tiba pemikirannya bahwa Bapak Gereja Tertullian ini mengajarkan antikristus tentang Tritunggal gitu Romo. Bagaimana? Yang pertama, pendeta tidak punya hak untuk pakai dokumen Bapak Gereja karena mereka tidak mempercayai magisterium dan tradisi. Selesai? Kalau mereka mau, kembali ke kitab suci. Karena kalau sentuh tradisi dan magisterium, itu haknya gereja Katolik, bukan mereka punya hak. Iya, Selesai makanya saya juga. heran. Iya, makanya saya Selesai. heran pada waktu itu. Ada, kalau begitu, kalau mereka sentuh tulisan bapak-bapak gereja, artinya mereka percaya kepada magisterium. Iya, betul. Pada saat itu Selesai. langsung saya Dilema bukakan mereka. sumber primer, langsung tulisan Tertullian Heresis Praxeas. Semua Dari Tertullianus, Irenaeus, lawan semua monofistisme dan semuanya itu. Masa sih mereka menentang Tritunggal? Kan Iya. lucu. Makanya saya bilang logical fallacy dari mana Bapak Pendeta mengangkat Macam bahwa Pak Prem gitu. Kalau mereka pakai tradisi gereja, pakai magisterium, tulisan Bapak Gereja, artinya mereka sudah Katolik, tidak apa. itu dia Romo. Selesai, jawab seperti itu saja. Iya, jadi saya bilang memang Akhirnya Anda kalau mereka pakai seperti itu, Julian, engkau katakan, selamat datang di dalam kekatolikan. Begitu selesai. Mau Iya. kamu pakai itu untuk menentang atau tidak menentang, yang penting mereka sudah pakai dan sudah baca. Selamat datang kalau begitu. Iya,
Betul, Rama. Makanya saya heran. Makanya saya bukakan sumber primer langsung dari Digital Vatican Library gitu. Vatikan. Buka, baca, ini silahkan baca. Kayaknya dia cuman dengar dari omon-omon. Nah, kalau orang mendengar dari omon-omon, jadi dikatakan sebagai data subjektif, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa. Nggak Itu yang bisa. jadi persoalan di mereka tuh seperti itu. Iya, Ingat, gereja bisa hidup tanpa Alkitab tertulis. Ingat itu. Betul. Gereja bisa hidup tanpa Alkitab yang tertulis. Tetapi gereja tidak bisa hidup tanpa firman yang hidup. Tanpa pengajaran yang diteruskan oleh para rasul sampai kepada kita. Karena tulisannya kemudian kan, Julian? iya betul, Romo. Makanya saya tanya, Tulisannya kemudian. makanya aku tanya ke pendeta itu memang pernah baca langsung sumber primernya tulisan Tertullianus melawan Heresis Praxias. Dia bilang belum pernah. Ya udah, Ya sudah. sudah, kalau begitu nggak usah lah. Cukup sampai di situ. Nggak usah diteruskan. Ya udah. Oke, Makasih penting ya, untuk Romo. memahami halilintar belakang Bapak gereja yang adalah imam atau uskup gereja. Saya bilang begini ya, penting sekali. Kenapa? Ketika Paulus sendiri, ikutilah ajaranku, ikutilah cara hidupku, ikutilah imanku, ikutilah. Jadi mereka ini yang menerima dari para rasul. Bapak gereja ini menerima langsung dari sumber pertama, diteruskan kepada kita. Kok kita yang tolak? Kita ada hak dari siapa untuk menolak mereka yang menerima langsung dari sana? Begitu. Di manakah pendeta yang melawan monofisisme? Di manakah pendeta yang melawan nestorianisme? Di manakah pendeta yang melawan agnostikisme? Di mana ada pendeta yang di situ? Abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai bosan tidak bisa sebut. 10, 11, 12, 13 sampai dengan abad ke-16. Di mana satu pendeta di dalam abad pertama? Di mana pendeta yang dibunuh di Colosseum Romanum? Berapa orang pendeta yang mati di sana? Baru lahir kemarin mau bilang yang paling benar? Maaf, mungkin sedikit keras karena kesian dong darah para martir yang dibunuh karena iman yang satu dan sama. Tentang kesetiaan kepada pengajaran yang satu dan sama. Apakah tidak berguna? Sampai kalian kenal kitab suci, pegang kitab suci, dan tafsir suka-suka, antara kreatif dan kurang ajar, penafsiran tidak ada beda. Di mana kalian? Sentuh saya satu. Oke lah, 7 gereja di dalam Wahyu bab 2 dan 3. Laodikia, Philadelphia, Efesus, Smyrna. Tunjukkan satu pendeta yang ada di sana pada saat itu. Pada saat tahun 90 ketika Wahyu ditulis. Siapa nama pendeta di sana? Estrafol, MYM, Dekingadas. Siapa? Maaf, bukan subjektif, bukan ad hominem, tapi yang MYM bilang tidak penting lagi Bapak Gereja, tidak pentinglah orang kudus, tidak penting lagi Bunda Maria, tidak penting lagi Santo Petrus semua. Kamu Buang di pegang kitab sampah. suci itu karena ada mereka. Kenapa Marcel? Dia bilang buang di sampah. Buang di sampah. Kurang Kenapa kamu ajar. pakai kitab suci? Mereka berjuang. Yang gereja perdana setia kepada pengajaran para rasul dalam Kisah 2. Baca dulu Kisah 2 ayat 42. Bertekun Siap. dalam apa? Siap, Pater. Bertekun dalam apa? Kisah 2 ayat berapa, Pater? 4. Ayat 42. Oh, 40. 42. Oke. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tahan dulu. Cukup di situ. Ya. Cukup di situ. Bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul, belum ada kitab suci. Mau datang MEN bilang para rasul tidak berguna lagi. Tidak punya andil lagi, tidak punya jasa lagi. Lu pakai kitab suci yang mereka berjuang untuk teruskan itu. Bukan apa harus bertekun dalam pengajaran para rasul, karena gereja dibangun di atas dasar para rasul. Efesus 2 ayat 20. Siap. Efesus 2:20. Bentar, Pater.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Cukup. Dibangun di atas dasar apa? Para rasul dan para nabi. Dia bilang orang kudus tidak penting lagi. Ternyata 19 omong tentang apa? Persekutuan apa? Sewarga, rekan sewarga dengan siapa? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Komuni dengan orang kudus. Kamu bilang tidak ada lagi, tidak berjasa lagi. Lalu siapa yang antar kita punya doa ke surga kalau bukan orang kudus? Dalam Wahyu 5 ayat 8. Siapa yang pegang kemenyan, cawan dan kemenyan yang dibawa ke hadapan anak domba? Siapa? Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah doa orang-orang kudus. Doanya siapa? Orang-orang kudus. Yang terlalu kurang ajaran orang kudus kok. Mereka telah memberikan yang terbaik selama masih hidup, berjuang untuk mempertahankan iman yang sama. Jadi Lalu sampai di martir sana lagi. kita kurang ajar dengan mereka lagi. Oke. Ada yang lain silakan. Alfred, apa kabar? Johannes. Kabar baik, Pater. Mas tugas di Sabuk. Di Rote, Pater. Saya di Rote, di Kabupaten Rotendao, Pater. Itu anak berapa? Anak 4, Pater. Istri orang Rote kan? Iya, Pater. Lu kenal di mana istri? Pas tugas di Rote, pindah Rote, Pater. Pindah dari Maumere ke Rote. Soalnya. Iya. Lu orang Maumere tiba-tiba ketemu dengan maaf ya, inilah sejarah hidup. Tugas di Jangan Rote, Pater. jangan sampai kau tidak bisa pulang dari Rote lagi. Ada istri dengar kau dekat-dekat situ nanti bahaya dia marah. Aman, Pater. Aman, Pater. Salam ya untuk dia, oke. Aman, ya. Itu berapa tahun di situ? 21 tahun, Pater. Baru 21 tahun. Kok sudah 21 tahun? Sudah jadi apa nih? Kapolsek suka? Nah, belum, Pater. Perwira 5 kali gagal, Pater. Oh begitu ya. Doimona. Doimona. Tahu Doimona. Imu Doimona Marcel. Begitu. Oke, Pak Johannes. Oke, sebentar. Pak Johannes. Halo Pak Johannes. Om Hila. Oke, selamat malam Romo. Maaf Romo, ini disclaimer dulu, saya sebagai awam Katolik, walaupun Romo sering masuk ke komen saya. Begini Romo, semalam kan ada salah satu saudara kita dari kelompoknya MKD kalau tidak salah. Ini MKD itu Romo. apa? MKD